Kayak gampang putus asa gitu loh, setel omongan dan gak enak gitu. Terus terus sudah putus asa rasanya. Terus saya ini yang menguatkan, yang seperti Rasul Paulus tadi menilainya dirinya itu dengan kemanusiaannya, tapi Tuhan itu punya rencana yang begitu indah. Amin. Disuruh apa itu ngurusi KPI itu, ya gitu kan, ada omongan gini gampang ceklek. Terus saya yang menguatkan begini, saya masih ingat zaman gue sih dikongkon ngomongnya wis ceklek podo karo Rasul Paulus. Kalau ini Rasul Paulus itu kan nggak mau, akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu memanggil Rasul Paulus itu karena dosanya kepingin ditandani oleh Tuhan Yesus. Jadi setelah bertobat, sekarang ini seperti kita ini kayak Rasul Paulus yang tidak mau percaya pada Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus yang sendiri yang berubah, dan sekarang kita ini seperti Rasul Paulus itu diutus Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu yang dapat saya sampaikan, supaya Tuhan selalu menguatkan pada keluarga saya untuk melanjutkan apa yang Tuhan panggil untuk melayani sesama kita. Amin. Luar biasa saksiannya Suah, ya, dengan rendah hati, dengan sabar. Dia itu merawat suaminya Pak Saryono, ya. Walaupun Pak Saryono dalam kondisi apapun, dia itu tidak menilai secara manusia, tapi dia itu mengandalkan pada Tuhan, sehingga semuanya itu yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Nggih, monggo Pak Saryono untuk dilanjutkan. Sajane kula mboten lampahi untuk jelaskan. Tapi niki judule niku ngaten nggih. Ayahane karukunan. Nek bahasa Indonesia seperti judule mawon saya coba. Pelayanan untuk pendamaian. Ayahane niku cara ngoten nek kula nek nurut kula ayahane kan pekerjaan karukunan. Jadi apa yang dimaksud yaitu kerukunan itu kita tindakan, kita kerjakan menurut kehendak Allah. Kalau aku bauti ini niku singgung masalah kula. Rikala kula jam 12 bengi niku kemengit gak betah ginjal kula niku. Lha niku kula tangi kula doa nggak dijawab istilahnya. Terus juga wis saiki ngene. Ayo kamu terangi dulu. Akhirnya lari ke Mojokerto, pinjam mobil pacare. Saya dibawa mantu sana. Di situ tuh wah transparan. Hari itu jantungnya durung waras ganti ginjal. Akhirnya saya ginjal terus begitu kan istilahnya Mbak Wedok ini akan kulon itu ada jawaban yang istilahnya dokter Antono itu sama ini kapok masalah matune apa mortuane ruli ono ae ginjal sampe napi diperiksa rongsen itu diperkecil supaya tahu yang detail itu gimana di rongsen sama dokter yaitu gedek yang biasa saya oh ini tapi Didi akhirnya
hasilnya dibakar lagi. Kamu nggak apa-apa, tak ikut nih, tak rongseng mana? Di USG. Di USG itu akhirnya, loh ano, wes sampean saiki tak rujuki. Nanti sampean duduk ginjal Pak Sarano, ginjal sampean niku apik. Sampean saiki tak rujuk intern nang dokter terapi. Di situ tuh bapak pulang-pulang itu memang sudah sepuh di swayaya gitu lah. Terus di situ di openi ternyata nggak tahu sing ngopeni kula niku mantune Pak Martono Antasari dan di Rejo. Akhirnya berat, saya tetap berjalan itu aja berapa bulan. Terus akhirnya di situ berat ada putus hubungan intern daerah. Jadi semua itu gak ada nang umum, gak ada nang yang boleh tuh gede terus Sakina sama Mutiara Hati. Ya itu Sakina selesai. Tuhan itu memberkati kita istilahnya kesembuhan dengan lantaran bahwa itu ini yang istilahnya rumah tekulo tekun dengan doanya. Sekarang kita dikasih Pak Pri tadi ayat masih 16 mulane wiwitan saiki aku ora padha mbobot sawiji-wiji wong maneh manut ukurane menungso lan menawa aku wis padha tau mbobot Sang Kristus cara kadagingan saiki aku ora padha mbobot panjenengane kanthi patrap mangkono maneh. Jadi Rasul Paulus itu sebelumnya itu nguyo-nguyo pengikut-pengikut Kristus nek gak diwutakno sun sewu nek kasare nek gak dipicekno matane ndak mungkin. Akhirnya kedangsep di situ dikasih firman-firman sama istilahnya imam sana, terus dia itu sudah sembuh dan situ bekerja melebihi yang penderek-penderek Kristus. Makanya saudara-saudara, kita sekarang kita terapkan senajan gesang kita, hidup kita sehari-hari itu berkecimpung di dalam dunia yang gini, kita harus hati-hati. Apakah kita melepas Tuhan Yesus, apa kita pegang itu menurut kepercayaan kita sendiri. Tidak bisa istilahnya kita berhadapan dengan Tuhan itu habis biar kecenderungan bojoku, tidak bisa. Kalau tidak diri pribadi kita itu melepaskan dengan segala apa yang kita perbuat. Terus saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memang kuasa sepenuhnya. Istilahnya apa? Kemursalan saya itu mbawe nanti takon. Budal esok mulai wis mendem, budal esok mulai wis mendem. Apalagi saya itu anak saya yang saya jago-jago itu istilahnya wah dikai Gusti jago rek. Dipanggil oleh Tuhan. Wah, hidup saya merajalela. Sebelah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita menoleh ayat ke-13. Sabab menawa aku ora bisa mengemudeni diri. Sabab menawa aku ora bisa mengemudeni diri, iku marga saka anggonku nindakake kayaan Allah. Lan saumpama bisa iku marga saka kuwi. Saka kuwi sing saka Gusti. Dan pekerjaan-pekerjaan ucapan kita istilah apa sih? Istilahnya perek ngomong wah, wis gak iso. Wah, salian ke istilahnya KPI gak iso delon ta. Tapi akhirnya Tuhan itu memberkati kita dan Tuhan campur tangan dengan kita. Istilahnya berdirinya sampai 20 tahun itu kita beda. Oke, dulu rencana saya tahu, monggo sing nyekel KPI itu monggo. Iku gak diumumno iku ya apa diumumno iku ana sing wong gak ero. Dalam diri kita gini ki bawa itu niku. Wis sampean kudu iku, wis terserah. Dene mene-mene iku ana wong sing manjene ngemirekno sampean iku dadi KPI gak iso nyekel. Nah, monggo kita serahkan.
Makanya kita sebagai persekutuan doa kita harus hati-hati. Baik kita ucapan kita dengan penditone pasamuan, dengan majelis pasamuan, dengan GI pasamuan, apalagi dengan warga sesama kita, itu kita hati-hati. Ya itu tadi. Sabab menawa aku ora bisa mengemudeni diri, kita nggak bisa istilah besok masuk surga. Istilahnya kita dalam hati kita, wah terus kita ikut persekutuan doa tekun, kita ke gereja tekun, kita ke kebaktian tekun, tapi hati kita itu mengkolong. Terus nggak bisa, sulit itu. Jadi nggak enak, istilahnya kita ngomong, wah ini nggak bisa. Harus kita jalani, itu seperti Pak Pri. Rewang gawe nyekel perkesuan doa dewan munting ngono munting ini supaya apa?